Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ofelia, NIM 2019 143736, Prodi PGSD kelas 4U. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi evaluasi dalam pengembangan pembelajaran. 1. Pendahuluan. Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atas kemajuan hasil pendidikan. 2. Hakikat evaluasi, pengukuran, penilaian, dan tes. A. Evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu objek tertentu berdasarkan sesuatu kriteria tertentu di mana objeknya adalah hasil belajar siswa dan kriterianya adalah ukuran sedang rendah tingginya. B. Pengukuran. Ada suatu proses untuk mendiagnosis kegiatan belajar dan pembelajaran. C. Penilaian. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, angka atau deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. D. Tes. Tes yang baik adalah tes yang memenuhi persyaratan validitas, ketepatan atau kesahihan, dan reliabilitas, ketetapan atau keajikan. 3. Kedudukan, tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi. A. Kedudukan evaluasi dalam pendidikan sangatlah penting karena setiap dalam proses pendidikan menentukan kegiatan evaluasi untuk tujuannya masing-masing. Unsur-unsur transformasi dalam proses pendidikan meliputi A. Pendidikan dan personal, B. Isi pendidikan, C. Teknik, D. Sistem evaluasi, E. Sarana pendidikan, F. Sistem administrasi. B. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mendapat informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tidak lanjutan yang merupakan fungsi evaluasi. C. Fungsi evaluasi. 1. Evaluasi berfungsi selektif. 2. Evaluasi berfungsi diagnostis keberhasilan. 3. Evaluasi berfungsi sebagai penempatan. 4. Evaluasi berfungsi sebagai pengukuran. Pertemuan ketiga, prinsip dalam evaluasi pembelajaran. 1. Kontinuitas. Evaluasi dalam pembelajaran bukan hanya di saat ujian setengah semester atau akhir semester saja. Lebih dari itu, jika ibu guru ingin melihat perubahan nilai dari siswa, harus dilakukan secara berkesinambungan, artinya sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelapornya tetap harus dipantau secara kontinu. 2. Komprehensif. Tidak jarang beberapa guru hanya fokus pada aspek kognitif dari siswanya, padahal dua aspek lainnya yakni kognitif dan efektif turut berperan besar dalam proses evaluasi pembelajaran. Sebagai guru memang tidak hanya dituntut bagaimana siswa bisa paham sebuah materi, guru juga dituntut bagaimana bisa membentuk karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif kehidupannya. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang baik dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar dari siswa. 3. Kooperatif. Proses evaluasi pembelajaran dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut adil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan sangat dianjurkan juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Mengapa? Karena ini bertujuan supaya seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai atas kerjasama yang dilakukan. 4. Objektif. Penilaian hasil dari evaluasi pembelajaran dapat bersifat objektif, artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan kedudukan siswa dan faktor perasaan kadang rasa tidak tega atau yang lainnya tidak boleh masukkan ke dalam evaluasi. Jika siswa tersebut mendapat nilai yang baik, berarti harus masukkan nilai tersebut dengan catatan untuk memotivasi siswa dan pemberitahuan kepada orang tua. 5. Praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran adalah bersifat praktis, artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya waktu dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekan mudah guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga memungkinkan digunakan orang lain. Seiring dengan praktisan tersebut, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yakni mencapai keoptimalan dan tujuan negara. Pertemuan kelima, kognitif domain. Ranah kognitif yang berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Affective domain. Ranah afektif berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan penyesuaian diri. Psikomotor domain. Ranah psikomotor
berisi perilaku yang menekankan aspek terampil motorik seperti tulisan, tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkah seperti misalnya dalam ranah kognitif. Untuk mencapai kemampuan yang berada di tingkat kedua yang diperlukan pengetahuan yang ada pada tingkatan pertama. Pertemuan ke-6 evaluasi pendidikan selalu dikaitkan dengan prestasi belajar siswa. Definisi pertama dikembangkan oleh Ralph Taylor 1950. Ahli ini menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana belum, dan apa sebabnya. Definisi yang luas dikemukakan oleh dua orang, yakni Cronenberg dan Stubblebine. Tambahan definisi tersebut adalah bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetap digunakan untuk keputusan. Pendidikan hendaknya diarahkan pada dua dimensi, yaitu pertama dimensi dialektual horizontal, kedua dimensi kedudukan vertikal. Penekanan ini bertujuan mengetahui kemampuan peserta didik. Garis besarnya meliputi 4 hal: sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadi dengan Tuhannya, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupan dengan alam sekitarnya, sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, serta khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan ke-7 validitas. Pengertian validitas menurut Aswad 1986 berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Jenis-jenis validitas. Abel dan Messier 1988 membagikan validitas menjadi concurrent validity adalah validity yang berkenaan dengan hubungan antara skor dan kinerja. Construct validity adalah validitas yang berkenaan dengan kualitas aspek apa yang diukur oleh suatu pengukuran, serta terdapat evaluasi bahwa suatu konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. Fact validity adalah validity yang berhubungan apa yang nampak dalam mengukur sesuatu, bahkan terhadap apa yang harus hendak diukur. Sekian, terima kasih.